Selamat malam, perkenalkan saya Nilu Mutiara Komalayu. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 19 bersama partner saya Ayu Dwi Pangesti dalam mata kuliah metode numerik. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian persamaan fungsi nirlanjah dengan metode Nelson. Langsung saja pada programnya. Di sini terdapat file header, terdapat 5 file header yang digunakan sebagai pemanggilan fungsi-fungsi yang digunakan selama program. Lalu terdapat using namespace std dan digunakan sebagai pendeklarasian ke compiler untuk menggunakan semua fungsi. Lalu pendeklarasian variabel global bertipe data float. Variabel globalnya ada A, B, C, D, E, G, H, X, X0, X1, XB, dan toleransi. Lalu pendeklarasian fungsi fx dengan bertipe data float, fungsi fx berikut ini. Lalu pendeklarasian turunan fungsi fx dengan bertipe data float, turunan fungsinya sebagai berikut. Fungsi fx dan turunan fungsi fx-nya berikut ini. Inilah fungsi yang digunakan dalam program C++. Lalu masuk ke program utama. Diawali dengan pendeklarasian variabel lokal yang bertipe data integer. Variabel lokalnya ada pilih, pilihan, dan kembali. Lalu berikut adalah judul yang akan keluar dalam proses running. Kemudian ada fungsi yang digunakan, lalu kita diminta untuk memasukkan nilai konstanta pada fungsi fx. Konstantanya ada A, B, C, D, E, G, dan K. Lalu, konstanta-konstanta tersebut akan dimasukkan ke dalam fungsi fx. Kemudian, kita diminta untuk memilih pemberhentian menggunakan yang pertama ada iterasi, yang kedua ada nilai error. Di sini untuk memasukkan pilihan 1 atau 2. Lalu, jika kita memilih pemberhentian dengan iterasi, masuk ke case 1 dengan diawali dengan pendeklarasian variabel lokal bertipe data integer. Ini ada it, iterasi, dan max iterasi. Itu batas iterasi yang kita inginkan. Lalu ada variabel epsilon, xb, dan x0 yang bertipe data float. Lalu kita diminta untuk menginputkan nilai awal, nilai toleransi, dan jumlah iterasi yang kita inginkan. Nilai awalnya dimasukkan ke dalam variabel x0, toleransi dimasukkan ke dalam variabel 0, dan kemudian jumlah iterasi dimasukkan ke dalam variabel max underscore iterasi. Lalu dengan inisialisasi iterasi sama dengan 0. Kemudian menggunakan perulangan do dengan sekali iterasi itu bertambah 1. Kemudian menghitung nilai xb. Xb itu nilai x setelah iterasi dengan menggunakan rumus nilai awal dikurangi nilai fx0 dan dibagi nilai turunan. Kemudian menghitung nilai epsilon, yakni merupakan dengan rumus nilai mutlak dari xb dikurang x0. Kemudian output dari nilai iterasi xb, fxb, dan nilai epsilon. Lalu jika iterasi kurang dari sama dengan batas iterasi yang kita tentukan, maka didapatlah hampiran akar yang akan didapat melalui nilai x setelah iterasi terakhir. Lalu jika nilai iterasi melebihi batas iterasi yang kita inputkan, maka keluarlah kalimat jumlah iterasi yang Anda masukkan belum terpenuhi. Kemudian jika kita memilih untuk pemberhentian dengan menggunakan nilai error, diawali dengan pendeklarasian variabel lokal dengan bertipe data integer, yakni variabel iterasi, lalu pendeklarasian variabel epsilon, xb, x0 dengan bertipe data float juga, lalu menentukan
memasukkan nilai awal, nilai toleransi, kemudian dengan inisialisasi IT sama dengan 0, kemudian menggunakan perulangan do dengan sama seperti sebelumnya, dengan penambahan iterasi masing-masing itu 1, kemudian menghitung nilai X setelah iterasi dengan menggunakan rumus nilai awal dikurangi nilai fungsi dibagi nilai turunan dari fungsi tersebut. Kemudian menghitung nilai epsilon dengan nilai mutlak dari XB dikurangin X0. Kemudian output dari iterasi nilai XB, FXB, dan nilai epsilon. Kemudian jika nilai epsilon kurang dari sama dengan nilai toleransi yang kita inputkan, maka batas error yang kita masukkan itu telah terpenuhi. Lalu didapatlah nilai hampiran akar dari nilai X terakhir kali teriterasi. Jika tidak, jika nilai epsilon melebihi nilai dari toleransi yang kita inputkan, maka batas error tersebut tidak terpenuhi. Kemudian terdapat gauge itu untuk agar setelah output keluar itu langsung keluar ke bagian program. Kemudian jika kita menginputkan yang salah, misal kita menginputkan huruf bukan angka, maka program akan mengeluarkan kalimat angka yang Anda inputkan tersebut. Langsung saja kita running programnya. Di sini terdapat judul yang di kita masukkan nilai A-nya 20, lalu nilai B-nya 19, lalu C-nya 15, D-nya 23, E-nya 10, G-nya 9, lalu H-nya 17. Yang pertama kita akan menggunakan batas error terlebih dahulu. Kita pilih 2, lalu masukkan nilai awalnya 1, nilai toleransinya 0,4-7, didapat nilai hampiran akar 1,08897. Lalu kita masukkan lagi untuk mencari dengan menggunakan batas iterasi. Digunakan dengan batas iterasi dengan menentukan nilai awalnya 1, toleransi X 7, lalu jumlah iterasi kita ambil 50. Didapatlah nilai hampiran akar 1,08897. 1,08897. Kita bandingkan dengan kalkulator Desmos. Kalkulator Desmos 1,089. Jadi terdapat perbedaan galat 0,001. Karena di sini terdapat pembulatan. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.